Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Sekali peristiwa Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri ia akan ditinggikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, perumpamaan yang Yesus kisahkan kepada para murid dan pendengarnya minggu ini adalah perumpamaan yang akrab tentang dua orang yang pergi ke bait suci untuk berdoa. Seperti yang kita ketahui, salah seorang dari mereka adalah seorang Farisi dan yang lainnya adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu mulai berdoa dan dia bersyukur bahwa dia tidak seperti orang lainnya. Orang Farisi itu senang karena dia tidak seperti pemungut cukai yang juga datang ke bait suci untuk berdoa. Orang Farisi benar-benar percaya dan yakin bahwa dia lebih baik daripada pemungut cukai. Sebagai seorang Farisi, dia berpuasa setidaknya 2 kali seminggu dan dia juga memberi perpuluhan. Saudara-saudari, berdiri beberapa meter dari orang Farisi itu adalah seorang pemungut cukai yang juga datang ke bait suci untuk berdoa. Namun doa pemungut cukai adalah kebalikan dari doa orang Farisi. Pemungut cukai sangat menyesal atas banyak kesalahan yang telah dilakukannya dalam hidup dan pekerjaannya. Pemungut cukai itu bahkan tidak menengadah ketika dia berdoa. Dia dengan rendah hati memohon kepada Tuhan untuk berbelas kasih kepadanya meskipun dia berdosa. Pemungut cukai ini benar-benar bertobat. Dia rindu untuk mengubah hidupnya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara-saudari, betapa berbedanya cara mendekati Tuhan. Orang Farisi benar-benar percaya bahwa dia berada di atas semua orang, terutama orang berdosa, orang miskin, atau orang hina. Pemungut cukai sangat menyesal atas banyak kesalahan yang telah ia lakukan dan dia merindukan belas kasihan Tuhan. Orang Farisi itu menganggap dirinya berhak atas upah, atas semua kebaikannya, sementara pemungut cukai berharap dan berdoa agar Tuhan berbelas kasih dan mengampuninya. Saudara-saudari, bagaimana cara kita mendekati Tuhan? Apakah kita mendekati Tuhan dengan cara orang Farisi? Mungkin benar-benar percaya bahwa kita telah mendapatkan upah. Atau apakah kita lebih seperti pemungut cukai, datang kepada Tuhan dengan rendah hati, penuh penyesalan dan berharap Tuhan berbelas kasih dan mengampuni kita? Kemungkinan besar kita memiliki kedua karakter di dalam diri kita. Kadang-kadang kita mungkin lebih seperti pemungut cukai, hampir menuntut sesuatu dari Tuhan karena kita percaya bahwa kita pantas mendapatkannya. Dan di lain waktu kita datang dengan rendah hati kepada Tuhan, menyesal, sedih atas apa yang telah kita lakukan. Namun kita datang percaya pada belas kasihan, cinta, dan kebaikan Tuhan. Saudara-saudari, apa yang kita ketahui adalah bahwa Yesus menginginkan agar kita menjadi rendah hati. Hal itu tidak berarti bahwa kita harus merendahkan diri kita sendiri atau percaya bahwa kita tidak sebaik orang lain. Kata kerendahan hati berasal dari kata humus yang berarti kotoran bumi.
Seseorang yang rendah hati adalah orang yang sederhana dan cenderung memiliki sifat yang sederhana. Mereka tahu siapa mereka. Pertama dan terutama, mereka menyadari bahwa mereka adalah kekasih Allah. Apa yang mereka lakukan, posisi yang mereka pegang, kekuatan, dan uang yang mereka miliki tidaklah signifikan. Apakah menjadi orang yang dikasih Allah cukup bagi kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.